Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah. Seperti biasa, jangan lupa teman-teman ikuti podcast ini di Spotify. Kemudian subscribe juga YouTube-nya, namanya Drama Nikah. Kalian bisa komen-komen di situ. Kemudian kalau teman-teman mau kirim cerita bisa DM ke Instagram @dramanikah. Yang cerita itu nggak harus sudah menikah ya. Buat teman-teman yang berencana menikah, punya cerita-cerita yang lucu atau yang sedih ketika mau menikah, bolehlah kirim. Dan yang buat udah menikah, mungkin ada cerita yang permasalahan rumah tangga, bolehlah cerita ke sini, kirim ke DM. Siapa tahu cerita kalian tuh ada manfaatnya yang bisa diambil oleh pendengar-pendengar Drama Nikah. Oke, langsung aja ke cerita hari ini. Ini adalah kiriman seseorang yang dikirim via DM. Jadi nama aku ini adalah Ade Habsyah. Aku lahir dari keluarga yang kurang mampu sehingga aku tidak bisa melanjutkan sekolah. Dan aku memutuskan untuk bekerja mencari uang sendiri agar bisa membantu keluarga. Singkat cerita, suatu hari ketika aku pulang bekerja, ada seseorang pria, sebut saja namanya Reza. Tiba-tiba dia ini menawarkan untuk mengantar aku pulang kerja. Tapi aku menolaknya. Aku kan masih baru ya kerja. Tapi beberapa hari kemudian dia ini membujuk aku untuk mengantarkan pulang. Karena dipaksa terus beberapa kali, akhirnya aku mau. Nah, dari situ akhirnya kita pulang bareng dan saling tukar nomor HP. Kemudian akhirnya kita saling kenal, makin dekat, dan sering berangkat dan pulang kerja bareng. Karena semakin kenal, akhirnya kita pacaran. Setelah pacaran, saya mengajak dia ke rumah. Itu udah selang beberapa bulan mungkin ya. Saya mengajak dia ke rumah untuk berkenalan dengan orang tuaku. Alhamdulillah orang tuaku merestui hubungan kami. Nah, setelah itu sebenarnya ada pertemuan lainnya. Orang tua pacarku ini juga pernah ke rumahku membahas hubungan kita. Waktu itu responnya positif ya. Kita dibawa ke jenjang yang serius. Namun setelah pertemuan itu, beberapa bulan tidak ada kabar. Tidak ada kabar dari pacar saya gimana kelanjutan hubungan ini. Sehingga aku merasa tidak ada kejelasan dengan hubungan aku dengan pacarku. Karena tidak ada kejelasan dari pacar, udah lama gak ada kabar, akhirnya orang tuaku menerima orang lain yang meminang aku. Jujur awalnya aku gak mau ya, karena aku dan Reza masih menjalani hubungan, walaupun sebenarnya gak jelas ya. Tapi karena paksaan orang tua, mau gak mau aku nerima orang yang dikenalkan orang tuaku, dan aku memutuskan hubungan dengan Reza. Singkat cerita, aku berkenalan dengan pria yang dijodohkan orang tuaku ini. Namanya sebut saja Arifin. Arifin sebenarnya umurnya sangat jauh ya, jauh sekali. Selisihnya itu sekitar 11 tahun. Jadi aku ini bukannya suka ya, ketika ketemu dia ini malah ilfil waktu itu. Semenjak dikenalkan dia, setiap hari saya jadi menangis. Walaupun saya menangis sedih, tapi orang tua ini kayak hanya mengabaikan lah. Dan dia, orang tuaku ini tetap ingin aku menikah dengan Arifin. Kemudian di hari pernikahanku, aku sangat sedih banget karena ketika menikah, aku merasa tidak beruntung seperti teman-temanku yang bisa memilih pasangan hidup, itu bisa memilih sendiri gitu. Sementara aku dijodohkan.
Sehingga yang seharusnya waktu itu hari yang sangat bahagia malah berbanding terbalik 99%. Dan pernikahanku ini diadakan hanya sederhana. Undangan yang hadir hanya keluarga dari ayah, kemudian tetangga. Setelah menikah 1 minggu, aku langsung dibawa ke kota ikut suami. Karena dia kerja di luar kota, maka aku terpaksa ikut. Di sana kami hidup ngontrak sebuah rumah petak. Awalnya, ketika menikah dengan orang yang tidak disukai, saya setiap hari menangis. Saya ingat dengan masa lalu saya, ingat dengan pacar pastinya. Seharusnya saya ini bersama dia gitu. Tetapi dengan support keluarga dan dari suami, akhirnya mencoba ikhlas dan bersabar sambil banyak doa, tapi tetap susah. Saya masih ingat dengan masa lalu, masih ingat dengan pacar saya. Di situ saya mulai banyak berdoa, ngaji, dan suami juga sangat perhatian dan sayang. Dan dari situ akhirnya saya hamil. Awalnya sih gak terima ya ketika hamil. Tetapi ketika usia kandungan 7 bulan, di situ saya mulai tumbuh rasa nyaman dan menerima takdir. Karena sebentar lagi kan jadi ibu. Gak boleh lah egois, harus bangkit. Nanti yang ada malah sakit. Dan di situ aku mulai menjalani aktivitas seperti biasa, menjalani kewajiban sebagai seorang istri, dan mulai hilanglah bayang-bayang masa lalu itu. Setelah anak lahir dan singkat cerita usia 1 tahun, sempat saya ini kena sihir lah kalau nggak salah ya. Itu asumsi ya, karena waktu itu ada penyakit mata gitu yang harusnya itu ketika diobati sembuh, tetapi hampir 1 tahun nggak sembuh-sembuh. Berkat doa orang tua, suami akhirnya sembuh. Alhamdulillah hingga sampai saat ini kehidupan kami bahagia. Kami belum pernah berantem yang hebat ya, karena suami ini selalu mengalah lah kalau beda pendapat. Sehingga ya tidak ada berantem yang hebat, yang gimana-gimana. Kurang lebih seperti itu kisah saya dijodohkan dengan orang yang tidak disukai. Menikah dengan orang yang selisih umurnya 11 tahun. Tapi berjalannya waktu, ternyata akhirnya kami ini memang ditakdirkan untuk berjodoh ya sebagai suami istri. Dan terbukti sampai sekarang kita bisa hidup bersama walaupun awalnya berat sekali. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Jangan lupa komen gimana pendapat kalian tentang kisah ini. Terima kasih.